Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini dan kita akan kuliah secara daring dengan media ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang teori kognitif. Kita sebelumnya sudah membahas tentang teori behavioral, di mana kita sudah membahas beberapa teori, beberapa penelitian yang ada di dalam teori behavioral itu, dan sekarang kita akan membahas teori yang selanjutnya, yaitu teori kognitif. Nah, yang pertama, kognitif itu apa? Kognitif itu adalah segala hal yang berkaitan dengan proses berpikir. Proses pengolahan informasi di dalam otak begitu. Jadi waktu kita membahas tentang teori mnemonik di dalam kelas beberapa minggu yang lalu, saya sudah sempat menampilkan bagian ini, yaitu bagian pengolahan atau bagian sistem pengolahan informasi. Jadi, informasi dari lingkungan itu akan masuk kepada sensory input. Lalu kemudian dia akan disimpan dalam waktu yang sebentar, singkat, di sensory memory. Nah, sebagian dari informasi yang sampai ke panca indera, sensor itu adalah panca indera, sensor ini adalah panca indera, itu dia akan diperhatikan oleh kita. Tapi sebagian juga tidak diperhatikan, maka terus kemudian dia decay atau hilang. Nah, informasi yang kita perhatikan itu dia akan masuk ke dalam memori jangka pendek. Oke. Nah, sebelumnya panca indera kita kan aktif secara bersamaan. Mungkin di waktu bersamaan, selain kita mendapatkan input informasi dari penglihatan, juga mendapatkan input informasi dari pendengaran, ya kan? Oleh karena itu, informasi yang kita perhatikan saja yang kemudian akan diproses lebih lanjut. Nah, short term memory, di dalam short term memory ini informasi disimpan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sensory memory. Nah, di dalam short term memory ini, informasi bisa bertahan atau dipertahankan lebih lama apabila dia diulang-ulang. Apabila tidak diulang-ulang, maka dia akan, nah ini displacement, dia akan ketutup sama informasi yang lebih baru lagi dan seterusnya seperti itu, maka kemudian informasi yang lama dia akan hilang. Oke, apabila informasi itu dilakukan pengulangan atau rehearsal, maka informasi dia akan masuk ke long term memory. Storage itu menyimpan, disimpan ke long term memory. Di dalam long term memory, informasi disimpan dalam durasi dan jangka waktu yang tidak terhingga. Nah, long term memory ini adalah tempat menyimpan. Apabila informasi itu mau dipakai, dia harus dipanggil lagi masuk ke short term memory. Proses ini disebut dengan retrieval, pemanggilan. Oke, sampai di sini jelas ya. Ini adalah proses sistem pengolahan informasi dalam sistem kognisi kita. Nah, kita membahas, jadi teori-teori ini kan membahas tentang perilaku. Di materi atau teori behavioral itu kita juga bertemu dengan rumus seperti ini, tapi ada perbedaan sedikit. Pada teori behavioral, B ini adalah behavior, itu adalah fungsi dari S, stimulus saja. Tapi pada teori kognitif ini dia ada tambahan O. Apa ini O? O ini adalah organisme atau juga proses mental. Jadi menurut teori kognitif, perilaku atau behavior itu adalah fungsi dari stimulus, iya, oke, stimulus, tapi juga di dalamnya ada O atau proses mental. Jadi ada proses mental. Contohnya begini, kalian pengen, saya mencontohkan kan di behavioral itu kalian makan ya, jadi kalian makan di sebuah restoran, yang di restoran itu rasa makanannya enak, lalu kemudian harganya murah lah. Karena rasanya enak, harganya murah, maka kalian cenderung untuk datang ke sana lagi, ya kan, karena merasakan sesuatu yang menyenangkan buat diri kalian. Nah, kalau menurut teori kognitif, itu bisa jadi kalian tuh tidak datang ke sana lagi karena
harga murah dan makanannya enak. Tapi bisa jadi kalian akan pergi ke toko lain yang mungkin dari sisi masakan tidak lebih enak, dari sisi harga juga tidak lebih murah. Tapi ada alasan, misalnya karena di warung yang lain tersebut yang akan kalian pilih itu ada orang yang membuat hati kalian senang, atau misalnya di sana dia lebih bersih dan seterusnya. Jadi proses pemilihan itu ada di fungsi organismenya itu sendiri. Ada proses mental, proses berpikir, proses memilih, proses mempertimbangkan di dalamnya. Jadi sebelum seseorang berperilaku itu ada proses tersebut. Nah, ini adalah belajar menurut teori kognitif. Dia lebih mementingkan proses daripada hasil belajar. Jadi kalau teori behavioral itu proses nggak penting. Yang penting terjadi perubahan tingkah laku. Tapi kalau teori kognitif prosesnya penting. Kenapa? Karena proses ini akan membuat sistem kognisinya itu menyimpan informasi lebih banyak. Nah, kemudian belajar merupakan proses internal. Ya, teori behavioral itu belajar adalah proses eksternal. Jadi sumber motivasinya adalah eksternal, diberi hadiah atau diancam dengan hukuman. Tapi kalau teori belajar kognitif itu belajar adalah proses internal. Dia berkaitan dengan ingatan atau memori, berkaitan dengan penyimpanan informasi atau retensi, berkaitan juga dengan proses pengolahan informasi. Oke. Kemudian belajar merupakan proses berpikir yang kompleks. Jadi tidak sesederhana teori behavioral yang mengatakan bahwa belajar terjadi karena adanya stimulus yang menyenangkan, begitu misalnya. Nah, ini beberapa pakar yang membahas tentang teori kognitif ini. Ada Piaget, dia membahas tentang atau mengungkapkan teori perkembangan kognitif. Lalu kemudian David Ausubel, dia membahas tentang advanced organizer. Terus Jeremy Bruner, pemahaman konsep. Nanti ada istilahnya David Ausubel dan Jeremy Bruner ini mereka akan membahas tentang model pembelajaran discovery learning dan receptional learning. Gitu. Pertama, Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yang didasari karena perkembangan saraf. Jadi sarafnya berkembang seiring dengan bertambahnya usia, maka perkembangan kognitifnya juga ikut berkembang seiring dengan itu. Belajar merupakan proses identifikasi dan pengintegrasian stimulus atau informasi baru. Jadi, belajar itu terjadi karena ada informasi atau stimulus baru, lalu kemudian diidentifikasi oleh sistem kognisi dari individu. Nah, tahapannya ini, skema melalui tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Apa itu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi? Nah ini, asimilasi adalah proses penerimaan informasi baru lalu dimodifikasi sehingga cocok dengan struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya. Kalau akomodasi, proses perubahan, penyesuaian struktur kognitif yang telah dimiliki dengan informasi baru yang diterima. Jadi asimilasi ini itu apabila kita memperoleh informasi yang benar-benar baru. Belum pernah ada informasi itu sebelumnya. Sebelumnya kita tidak tahu bahwa ada namanya virus corona yang bisa menyebabkan dunia berhenti seperti di pause begitu. Nah sekarang kita tahu, itu ada asimilasi. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi ini kita sebelumnya sudah punya informasi, tapi karena ada informasi tambahan membuat kita merevisi pengetahuan kita sebelumnya. Paham ya? Gitu. Nah, yang ketiga adalah ekuilibrasi. Nah, ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi atau pengembangan antara lingkungan luar dengan struktur kognitif yang ada dalam diri. Jadi, asimilasi dan akomodasi ini adalah konsep yang sebenarnya dia terjadi secara simultan, terus-menerus begitu selama manusia itu hidup. Nah, prosesnya itu seimbang. Seimbang itu apa ya?
seiring sejalan begitu, itu proses itu disebut dengan ekuilibrasi. Nah, prosesnya ini terus-menerus ganti-gantian, pokoknya ya seiring sejalan itulah yang paling tepat. Nah, David Ausubel, Receptional Learning. David Ausubel mengembangkan model pembelajaran yang disebut dengan Receptional Learning. Nah, dalam model pembelajaran ini, guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Belajar yang bermakna adalah menyajikan materi belajar yang baru dengan menghubungkan pada konsep yang relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Nah, siswa pada pendidikan dasar harus dilibatkan pada kegiatan langsung, sedangkan untuk siswa pada tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih efektif bila guru menggunakan penjelasan, demonstrasi, diagram, atau ilustrasi. Nah, David Ausubel ini receptional learning itu maksudnya begini, model pembelajarannya adalah guru itu berperan sebagai pengajar. Jadi sumber informasi itu sumbernya dari guru. Tugas guru adalah memberikan materi yang materinya itu tuh pas dengan level pengetahuan awal dari siswanya. Oke. Jadi sebelum menentukan cara atau materi yang diberikan kepada siswa, guru harus tahu dulu level pengetahuan siswanya berapa. Baru setelah itu materi yang diberikan itu menyesuaikan dengan level pengetahuan siswanya tersebut. Belajar bermakna. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam menerapkan belajar bermakna. Advanced Organizer, penyampaian awal tentang kerangka isi materi yang akan dipelajari, jadi dikasih dulu materinya. Terus progresif diferensial, materi pelajaran disampaikan bertahap, diawali konsep yang umum, kemudian dilanjutkan ke hal yang khusus. Jadi awalnya itu mudah-mudah dulu, yang umum-umum dulu, baru setelah itu diajarkan bagian-bagian yang lebih mendetail, yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Yang ketiga, integrative reconciliation. Penjelasan tentang kesamaan dan perbedaan antara konsep-konsep yang telah dimiliki dengan konsep yang baru dipelajari. Jadi, seperti tadi kan saya menjelaskannya, kalau teori behavioral begini, kalau kemudian kita membahas teori kognitif begini gitu. Jadi, penjelasannya itu sama atau bedanya dengan konsep yang sebelumnya yang sudah dipelajari itu apa dan bagaimana gitu. Jadi dibanding-bandingkan dengan konsep yang sebelumnya. Yang ketiga, consolidation, pemantapan materi dengan menghadirkan banyak contoh. Kata kuncinya ada pada contoh, jadi harus banyak contoh yang diberikan untuk memperjelas materi. Kemudian, Jerome Bruner mengungkapkan model pembelajaran discovery learning. Jadi, perkembangan bahasa itu besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif. Dalam proses belajar, Bruner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika guru memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan sendiri konsep yang ingin dia pelajari. Teorinya, aturannya, pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupan. Free discovery learning. Jadi, ini seolah-olah berkebalikan dengan model pembelajaran yang dikembangkan oleh David Ausubel tadi. Kalau David Ausubel itu guru berperan sangat dominan untuk memberi materi dan menjadi pengajar di dalam kepada peserta didiknya, tapi kalau Jerome Bruner itu sebaliknya. Jadi, menurut Bruner, proses belajar itu berjalan lebih baik jika siswa itu mencari sendiri apa yang dia mau pelajari, lalu kemudian konsep aturannya itu dia cari-cari sendiri melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupan. Jadi peran guru di sini sebagai fasilitator, jadi bukan pengajar. Nah, ini tahapan menurut Jerome Bruner ya. Yang pertama tahap enaktif. Dalam memahami dunia, anak menggunakan motorik sentuhan pegangan. Jadi anaknya tidak boleh disuruh duduk dia mendengarkan guru, nggak boleh, menurut Bruner begitu. Jadi anak ini harus aktif, disuruh ke lapangan lah, disuruh ke pasar lah, disuruh kemana, sehingga
dia berinteraksi langsung dengan sesuatu yang mau dia pelajari. Terus, tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal. Nah, pada tahap ini, anak itu tidak lagi membutuhkan sentuhan langsung, tapi bisa dengan icon atau dengan simbol-simbol. Pakai gambar bisa-bisa. Atau dengan penjelasan verbal itu juga sudah bisa terbayang di dalam pikirannya. Yang ketiga, tahap simbolik. Seseorang memahami dunia melalui simbol-simbol, bahasa, logika, matematika, dan lain-lain. Kalau kalian masih ingat teori perkembangan kognitifnya Piaget, maka tahap simbolik ini sebenarnya adalah tahap di mana seseorang itu sudah bisa memiliki kemampuan berpikir abstrak. Selesai. Oke. Demikian kuliah kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian mudah memahaminya. Apabila kalian sulit memahaminya, maka silahkan diulang lagi videonya, didengarkan ulang lagi. Kalau masih belum jelas juga, kalian bisa tanya pada kolom komentar, atau bagi anggota kelas yang saya ampu, silahkan bertanya di kelas di Google Classroom yang kita sudah miliki. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan kalian boleh share video ini kemana saja. Ya, sejauh menurut kalian akan bermanfaat untuk orang lain. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.